Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Mukarrom. Pada saat ini kita akan bersama-sama untuk mengkaji tentang sholat sunat. Di dalam kegiatan pesantren Ramadan pada saat ini, marilah kita bersama-sama untuk mengkaji tentang macam-macam sholat sunat. Apa saja yang berkaitan dengan sholat sunat? Di dalam kegiatan sholat sunat ini merupakan suatu ibadah yang kita laksanakan sebagai tambahan dari ibadah-ibadah yang wajib bagi umat Islam. Sholat sunat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sholat sunat yang dilaksanakan secara berjamaah, dan yang kedua adalah sholat sunat yang dilaksanakan secara sendirian. Untuk yang pertama adalah sholat sunat yang dilaksanakan secara berjamaah, diantaranya adalah sholat sunat tarawih dan sholat sunat witir. Ini dilaksanakan pada malam bulan suci Ramadan dan waktunya adalah setelah sholat isya. Kemudian yang kedua adalah sholat sunat hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Untuk sholat sunat hari raya Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah pada setiap tahunnya, dan ini merupakan sholat sunat yang disertai dengan khutbah sholat sunat Idul Adha. Kemudian untuk sholat sunat Idul Fitri ini dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal setiap tahunnya, dan ini juga disertai dengan khutbah sholat Idul Fitri. Kemudian yang berikutnya adalah sholat sunat gerhana. Ada dua sholat sunat gerhana. Yang pertama adalah sholat sunat gerhana matahari. Kemudian yang berikutnya adalah sholat sunat gerhana bulan. Nah, sholat sunat ini juga disertai dengan kegiatan yang lain-lainnya. Di antaranya adalah kegiatan khutbah sholat sunat gerhana matahari dan sholat sunat gerhana bulan. Kemudian yang berikutnya adalah sholat istisqo. Sholat istisqo ini biasa dilaksanakan ketika pada suatu daerah terkena musibah atau bencana kekeringan dan musim kemarau yang sangat panjang, sehingga air tidak ada, sumber mata air juga sudah surut, kemudian sawah-sawah menjadi kering dan lain sebagainya, sehingga disunatkan untuk melaksanakan ibadah sholat istisqo. Dan sholat istisqo ini mempunyai tujuan yaitu untuk minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disertai dengan khutbah sholat sunat istisqo tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah sholat sunat tasbih. Sholat sunat tasbih ini juga bisa dilaksanakan dengan secara berjamaah dan juga bisa dilaksanakan dengan secara munfarid atau sendiri. Namun kebiasaan di daerah-daerah kita melaksanakan sholat tasbih ini yaitu pada malam nisfu Sya'ban kita melaksanakan sholat sunat tasbih secara berjamaah. Kemudian yang kedua adalah sholat sunat yang dilaksanakan secara munfarid atau sendiri, baik itu dilaksanakan di rumah maupun dilaksanakan di masjid atau di musola. Di antara sholat sunat yang dilaksanakan secara munfarid atau sendiri, yang pertama adalah sholat duha. Sholat duha ini dilaksanakan pada pagi hari antara pukul 7 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini dilakukan ketika orang ingin mendapatkan rezeki yang lebih banyak, sehingga orang tersebut disunatkan untuk melaksanakan sholat duha. Kemudian yang kedua adalah sholat tahajud. Sholat tahajud ini dilaksanakan pada malam hari, dan kalau memungkinkan setiap malam kita melaksanakan sholat sunat tahajud ini. Dan sholat tahajud ini
lebih utama dilaksanakan setelah tidur pada malam hari, kemudian bangun, dan setelah bangun kita menjalankan ibadah sholat tahajud. Lebih utama lagi yaitu pada waktu sepertiga malam terakhir setiap malam. Kemudian yang berikutnya adalah sholat istikharah. Sholat istikharah ini adalah sholat ketika orang mendapat keraguan untuk memilih sesuatu, memilih ini atau memilih itu, memilih A atau memilih B atau memilih C, sehingga orang itu adalah ragu-ragu atau mempunyai cita-cita mau melanjutkan kemana, ke SMA mana, ke perguruan tinggi mana, dan ini masih ragu-ragu. Oleh karena itu, agar mempunyai kemantapan, maka orang tersebut diharapkan untuk menjalankan sholat sunat istikharah agar nantinya ada hidayah atau petunjuk dari Allah untuk memilih yang memang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat sebagai penghormatan tempat ibadah kita, yaitu masjid. Ketika orang masuk masjid, dia jangan duduk terlebih dahulu, silakan untuk melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir adalah sholat li syukril wudhu. Sholat syukril wudhu ini adalah sholat sunat yang dilaksanakan ketika orang habis melaksanakan wudhu. Itulah anak-anakku semua beberapa hal kajian yang berkaitan dengan macam-macam sholat sunat. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan sholat-sholat sunat tersebut, baik itu yang mandiri atau dilaksanakan secara munfarid atau secara berjamaah, sehingga amal ibadah kita semakin bertambah dan pahala kita insya Allah akan bertambah dengan melaksanakan sholat-sholat sunat tersebut. Dan demikian untuk pesantren pada siang hari ini, dan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, amalan ibadah kita, dan tadarus kita senantiasa mendapatkan pahala dari Allah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.